Halo guys, mumpung ada waktu luang nih, kita lanjutkan lagi alur cerita si Richard ya. Oke, sebelum Mimin lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa Mimin bakal kasih tahu kalian. Apabila dalam Mimin merangkum alur cerita ataupun dalam segi audio video kurang bagus ataupun gimana gitu ya guys ya, harap maklumin aja ya guys ya, karena Mimin di sini hanyalah pemula dalam merangkum sebuah alur cerita dan Mimin juga pakai alat seadanya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi, kencangkan celana dalam. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Richard mendengar laporan dari bawahannya kemarin, akhirnya tibalah hari di mana pasukan Richard dan para monster itu akan mulai bertempur. Dimulai dari dua prajurit Richard yang meniupkan trompet, yang menandakan mereka untuk segera bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Richard pun mulai menarik pedangnya dari sarungnya dan mengacungkan pedangnya itu sambil berteriak ke seluruh prajuritnya, "Semuanya, bersiap! Jangan beri mereka ampun, hancurkan kepala mereka dan jadikan sebagai mangkok makan. Hurra! Ikezo de merah! Ratakan semuanya!" Teriak para prajurit Richard itu yang membalas perkataan si Richard tadi sambil bersemangat. Mereka pun mulai maju ke posisi mereka masing-masing. Di sini si Richard pun mulai mempersiapkan dirinya dengan memakai full armor dan juga senjatanya. Saat sudah memakai armor itu, Richard pun berkata, "Armor ini ternyata berat sekali." Sambil memegangi armornya yang terasa berat itu. Di saat si Richard sedang fokus memperhatikan armornya, si Ani dan si Ruto pun datang dan bertanya kepada si Richard. Ia pun mengatakan, "Lord Richard, apa rencana Anda dan apakah ada yang bisa kami bantu?" kata si Ani itu. Richard pun menjawab, "Kita akan mulai menyerang dengan 2 kali tembakan panah. Dan setelah itu semuanya akan langsung maju menerobos. Setidaknya kita akan membunuh ratusan dari mereka. Dan mereka pelan-pelan akan kalah." Mendengar itu, si Ani dan si Ruto pun jadi terkejut. Mereka pun mengatakan, "Apakah itu rencana Anda?" Si Ani pun lanjut berkata, "Lord Richard, mereka setidaknya datang dengan 5 atau 6.000 pasukan. Jumlah itu bahkan 6 kali lipat dari kita. Saya khawatir." Sebelum si Ani melanjutkan perkataannya itu, si Richard pun memotong perkataannya si Ani itu dan berkata, "Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu," sambil memasang pose kesatrianya itu. Lalu di sisi lain para monster itu sudah mulai berkumpul dan akan segera mulai menyerang dengan jumlah yang sangat banyak, layaknya semut yang menutupi hampir seluruh dataran yang ada di sana. Di tempat lain, setelah mengintai para prajurit si Richard dengan teropongnya, melihat para prajurit si Richard itu hanya berjumlah sedikit saja, salah satu dari para pemimpin monster itu pun berkata, "Hanya segini saja mereka, ha? Sepertinya mereka memandang kita remeh ya." "Cih," katanya. Lalu monster itu pun menemui si Chief Kobol. Oh iya, jangan lupa ya guys ya, Chief itu sama juga seperti seorang pemimpin ya. Takutnya kalian lupa, jadi di sini Mimin kasih tahu kalian lagi. Oke, lanjut. Ia pun mengatakan kepada Chief Kobol itu, "Sepertinya perang kali ini akan selesai dengan cepat." Chief Kobol itu pun menjawab, "Jangan sampai lengah. Pemimpin mereka adalah seorang Pompai dan dia cukup kuat." Kuk, kata Chief Kobol itu. Mendengar itu, Chief Jakal pun berkata, "Benarkah? Mari kita lihat kemampuannya di pertempuran nanti ya," kata Chief Jakal itu sambil mengintai lagi ke arah si Richard dan bisnya itu. Di sisi lain, para monster ini pun sudah tiba di arena pertempuran. Prajurit mereka pun sudah saling berhadap-hadapan dengan para prajurit si Richard. Pertempuran pun sudah tak bisa dihindari lagi. Melihat para prajurit si Richard sudah ada di depan mereka itu, salah satu dari prajurit monster itu pun berteriak agar menaikkan semangat mereka lagi untuk membantai para prajurit si Richard. Prajurit itu pun berteriak, "Kita mengumpulkan pasukan yang besar kali ini, jadi pastikan untuk menghabisi mereka semua." "Hurra!" teriak semua prajurit monster yang ada di sana. Dan ternyata teriakan itu pun berhasil menambah semangat prajurit mereka, yang membuat semangat mereka pun jadi semakin menggebu-gebu. Hurra!
Melihat itu pun, si Richard pun tak mau kalah. Ia pun menyemangati prajuritnya juga dan berteriak, "Dewa memberikan kita kesempatan baik untuk hidup. Sayang bukan jika mereka tidak tahu cara menghargai hidup mereka. Semuanya bersiap, serang, hurrah!" Ia pun mengatakan itu sambil menaiki bisnya dengan posisi mengacungkan tombaknya ke atas yang mengisyaratkan kepada pasukannya untuk menyerang. Di sisi lain, para monster pun juga tak mau kalah. Mereka pun juga berteriak, "Serang mereka! Hurra! Maju, hancurkan mereka semua sampai tak tersisa. Gigit mereka sampai mati. Hurra!" Teriak para prajurit monster itu sambil bersemangat dan mulai menyerang para prajurit si Richard. Saat si Heather ini melihat para monster itu sudah ada dalam jarak panahannya, ia pun mulai memerintahkan para centaur itu untuk menembakkan anak panahnya ke arah para monster itu. "Tembak," kata si Heather yang memerintahkan para centaur itu untuk menembakkan anak panahnya itu ke arah para monster itu. Dan para centaur itu akhirnya menembakkan anak panahnya itu ke arah para monster-monster itu. Dan terlihat di sana ada beberapa monster yang terkena anak panah itu. Dan ada juga yang berlindung di balik tameng mereka. Di garis depan pun pertempuran sudah dimulai. Ratusan prajurit si Richard yang melawan ribuan aliansi para monster. Saat prajurit si Richard dan para monster itu saling berdekatan, para monster itu pun mulai melemparkan tombaknya dan juga senjata-senjata lainnya ke arah si Richard dan juga para prajuritnya. Tapi untungnya bis si Richard ini berhasil menghalaunya dan tak mempan terkena serangan senjata-senjata itu. Di sisi lain, si Gunther dan si Russell pun juga berhasil menghindari serangan-serangan itu. Tapi ada juga para prajurit di belakang mereka yang terkena serangan dari senjata-senjata yang dilemparkan itu. Mereka pun akhirnya saling berhadapan dan bersiap untuk saling adu mekanik, untuk saling membunuh satu sama lain. "Habisi mereka, jangan beri mereka ampun. Hurra!" kata prajurit-prajurit itu. Tapi tiba-tiba ada Draco Goblin yang muncul dari bawah tanah. Melihat itu pun si Richard memerintahkan bisnya untuk menyerang para monster itu. Sambil mengatakan, "Winchester, ayo tunjukkan dan biarkan mereka merasakan kekuatanmu yang sebenarnya." Mendengar itu, Winchester pun mulai bersiap menyerang dan mulai melompat ke arah para monster-monster itu. Gubrak! Duar! Para monster itu pun terpental jauh terkena serangan lompatan dari bis monster si Richard itu. "Wah!" kata para monster yang terkena serangan itu. Tak sampai di situ saja, si Richard pun mulai menyerang dan menusuk tombaknya ke arah monster Draco Goblin yang terlempar di dekatnya. Ceruak! Monster itu pun tertusuk tepat di dadanya. Dengan semangat yang membara, si Russell pun juga mulai ikut menyerang menebas para Draco Goblin itu dengan kapaknya sambil mengatakan, "Pergi kau ke neraka, dasar sialan." Melihat itu, si Gunther pun juga tak mau kalah. Ia pun mulai ikut menebas para goblin itu menjadi dua bagian dengan muka seriusnya sambil mengatakan, "Jangan sampai ada yang masih hidup." Anjay. Mereka pun terus membantai musuh-musuhnya seperti itu berulang-ulang. Si Richard pun juga melakukan hal yang sama. Ia pun terus-menerus membantai para musuhnya itu yang ada di depannya. Lalu tiba-tiba ada dua goblin yang melompat dan ingin menyerang si Richard itu. Tapi si Richard ini pun menyadarinya. Richard pun mulai mempersiapkan senjatanya dan mengatakan, "Blok." Lalu tiba-tiba tombak si Richard itu pun menjadi 3 bagian yang seakan seperti tombak cambuk. Richard pun menahan serangan goblin itu dengan tombak cambuknya itu. Tapi ia pun terjatuh. Saat terjatuh di tanah, Richard pun mengatakan, "Wah, mereka kuat juga ya ternyata." Tapi tak selang lama, para goblin yang ada di bawahnya pun juga ikut mulai menyerangnya. Richard pun tak diam saja. Ia pun mulai melompat ke arah goblin itu dan mulai menebaskan tombak cambuknya itu ke arah mereka. Srit set crak.
Richard pun mengubah lagi bentuk tombaknya itu dan menusukkan tombaknya itu ke goblin tersebut. Richard pun mulai membantai musuh-musuhnya dan terus-menerus melakukan hal itu berulang-ulang. Ternyata pertarungan si Richard itu dilihat oleh si Gunther dan juga si Russell saat melakukan penyerangan seperti tadi, menebas, membantai, menusuk-nusuk para musuh-musuhnya. Melihat itu, mereka pun mengatakan, Lord Richard terlalu kuat. Dia seperti monster. Mereka pun mengatakan itu sambil melihat si Richard yang sedang menusuk-nusuk berulang kali salah satu goblin yang sudah mati itu seperti seorang psikopat. Mati kau, hahaha. Lalu setelah itu Shin pun berpindah ke tempat di mana seorang sedang melihat keadaan para monster itu dengan teropongnya. Ia pun melihat banyak para monster mati berjatuhan, dan ternyata itu adalah Chief Jackal dan juga Chief Kobold. Melihat keadaan itu, mereka pun mengatakan, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu mereka pun melihat ke arah belakang sambil mengatakan, Saman, cepat keluarkan spellnya. Ya, bantu kami cepat, kata Chief Kobold itu dan juga Chief Jackal itu. Mendengar itu, si Saman pun mulai merapalkan mantranya. Saat ia merapalkan mantranya, tungku api yang ada di depannya itu pun mulai membara, mengeluarkan api. Lalu ia mengacungkan tongkatnya ke depan. Lalu keluarlah sebuah bola api besar dari tungku yang ada di depan Saman itu, yang siap meluncur menyerang ke arah para prajurit si Richard. Melihat itu, Chief Jackal pun mengatakan, sekarang mereka semua pasti akan menemui ajalnya. Chief Kobold pun juga mengatakan, ya, kali ini mereka pasti akan tamat. Di tempat lain, Richard pun sadar ada sebuah bola api besar menuju ke arahnya dan juga para bawahannya. Melihat itu, ia pun mengatakan, apakah fireball ini dibuat dari sihir Saman? Saman itu pun langsung mengendalikan fireball itu dengan tongkatnya untuk menyerang ke arah para prajurit si Richard. Fireball itu pun berubah bentuk menjadi sebuah bentuk naga yang siap menyerang para prajurit si Richard. Para prajurit si Richard itu pun juga menyadari bahwa fireball itu menuju ke arah mereka. Melihat itu, si Richard pun memperingatkan para prajuritnya. Ia pun berteriak, semuanya hati-hati. Tapi itu sudah terlambat. Fireball itu pun sudah menghantam para prajuritnya. Boom, duar. Si Richard pun mencoba menahan percikan bola api itu dengan senjatanya, tapi senjatanya itu pun malah hancur. Melihat itu, si Richard pun mengatakan, kuat sekali bola api ini. Dengan ekspresi terkejut itu, tak selang lama muncullah sebuah serangan fireball lagi. Melihat itu, para prajurit si Richard pun mulai berlarian kocar-kacir ketakutan untuk menghindari serangan fireball itu. Sentak si Richard ini pun dibuat terkejut lagi melihat serangan itu ada lagi. Ia pun mengatakan, sihir Saman itu benar-benar kuat. Ini pertama kalinya aku sampai terluka. Aku pun tak bisa menahan serangan itu. Merasa ia tak berdaya untuk menahan serangan fireball itu, ia pun mulai memikirkan suatu cara untuk menghadapi serangan penyihir Saman itu. Ia pun mengatakan dalam hati, aku harus mencari cara untuk menghadapi fireball itu. Kelihatannya dia menggunakan tongkat sihir itu untuk mengendalikannya. Tapi di tengah lamunannya itu, tiba-tiba si Heather pun datang dan mengatakan, apa Anda baik-baik saja, Lord Richard? Lord Richard pun menjawab, Heather, kalian semua pas sekali datangnya. Lalu Richard pun lanjut berkata, Heather, apa kamu bisa menembak Saman itu dari jarak sejauh ini? Richard pun mengatakan itu sambil menunjukkan ke suatu arah. Heather pun menjawab, bukan masalah tuan. Lalu si Heather pun mulai menyuruh para centaur itu untuk bersiap menembak ke arah yang ditunjukkan si Richard tadi. Ya, ke arah si Saman itu berada. Para centaur pun mulai bersiap menembak. Heather pun berkata, semua tunggu aba-abaku. Bersiap, tembak, ura! Jangan berhenti menembak, tembak terus, teriak si Heather itu lagi ke para centaur itu. Para centaur itu pun mulai menembakkan lagi anak panahnya. Anak panahnya itu pun mulai mengarah ke tempat di mana si Saman berada. Menyadari itu, si Chief Jackal ini pun memerintahkan prajuritnya untuk melindungi si Saman. Ia pun berkata, ada hujan panah mengarah ke sini. Lindungi Saman, cepat! Teriak si Chief Jackal itu ke prajuritnya. Richard pun juga tak mau kalah. Ia pun melemparkan tombaknya juga sambil berkata, mereka sembunyi di balik hutan. Gunakan momen ini dan serang mereka dengan efek kejutan, kata si Richard. Di sisi lain, si Chief Jackal ini pun mengatakan kepada bawahannya. Ia pun berkata,
Jangan biarkan Saman sampai terbunuh, dan semua akan baik-baik saja setelah ini. Kita bisa menyerang balik dengan kekuatan Saman. Tapi di tengah ia mengatakan itu ke prajuritnya, ada sebuah tombak yang meluncur ke arahnya. Ia pun sempat menyadarinya, tapi itu sudah terlambat. Dan tiba-tiba, crak, tombak itu pun menancap di dadanya. Apa? Ia pun mengatakan itu sambil terkena serangan tombak itu. Ia pun terkejut menerima serangan itu. Tapi tak sampai di situ saja, karena efek lemparan dari tombak Richard itu terlalu kuat, sampai-sampai membuat si Chief Jackal itu terdorong mundur ke arah para prajuritnya yang ada di belakangnya. Wah, bruak, duar, cuak. Ia pun terdorong mundur sampai ke arah si Saman, sampai-sampai membuat tongkat si Saman itu hancur. Karena tongkat sihirnya itu pun hancur, yang membuat sihir fireball si Saman itu pun jadi tak terkendali dan mulai berterbangan menyerang para monster yang ada di dekat bola api itu. Fireballnya menyebar, teriak salah satu monster yang ada di sana. Wing, duar. Melihat itu, para monster itu pun berlarian mencoba untuk menghindari sihir fireball yang sudah tak terkendali itu. Ada banyak monster yang terkena serangan fireball itu. Wah, panas, aku terbakar, katanya. Mereka pun akhirnya tumbang terkena serangan sekutunya sendiri yang tak terkendali itu. Terlihat di sana ada banyak sekali goblin yang tumbang terkena serangan fireball tadi. Melihat itu, si Richard pun berkata, rasakan sendiri apa yang kalian tabur. Richard pun mengatakan itu sambil tersenyum puas. Di sisi lain, si Chief Kobold pun yang melihat keadaan Chief Jackal pun dibuat kaget karena mengetahui si Chief Jackal itu pun sudah tak bernyawa lagi. Ia pun lalu menanyakan ke si Saman, "Saman, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar itu, si Saman pun terdiam sejenak dan memikirkan sesuatu. Lalu ia pun mulai merapalkan mantra di depan sebuah wadah yang Mimin sendiri nggak tahu apa itu. Ia pun merapalkan mantra. Di tempat lain, Richard pun berkata kepada prajuritnya. Ia pun berkata, kita bisa membersihkan medan perangnya sekarang. Terlihat di sana ada beberapa mayat goblin yang sudah tewas. Namun tiba-tiba si Richard pun menyadari sesuatu. Mayat goblin yang sudah mati tadi itu pun bangkit kembali. Melihat itu, sentak membuat si Richard terkejut dan berkata, "Apa sihir Blood Trees?" Dan para monster yang sudah mati itu pun bangkit lagi dan mulai menyerang ke arah si Richard. Melihat itu pun si Richard bersiap untuk menyerang para monster yang sudah jadi zombie itu sambil berkata, "Cih, menyusahkan." Lalu si Richard pun mulai menyerang dan melompat ke arah monster zombie itu dengan tebasan kilatnya. Sing sing sing. Tubuh monster zombie itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Namun tak selang lama datang lagi salah satu goblin zombie yang datang ke arah si Richard. Si Richard pun mulai bersiap untuk menyerang goblin zombie itu. Ia pun lalu melompat dan menebas goblin zombie itu dan juga monster zombie yang ada di sekitarnya. Si Richard pun terus maju dan mulai menebas lagi para zombie itu menjadi beberapa bagian. Meskipun itu juga prajuritnya. Ia pun jadi kesal karena itu dan berkata, "Sial," kata si Richard setelah menebas salah satu prajuritnya itu dengan muka kesalnya. Tak sampai di situ saja, ia pun terus maju lagi dan mulai menebas lagi para zombie yang masih tersisa di sekitarnya. Si Gaunter pun juga ikutan membantu dan menebas para zombie itu sambil berkata, "Mati, pergilah kalian ke neraka." Ia pun mengatakan itu sambil menebas para monster yang sudah jadi zombie itu. Di sisi lain, si Richard pun yang sudah membantai para zombie dan juga para monster itu pun akhirnya sampai di tempat si Chief Kobold dan juga Saman itu. Sambil melompat, ia pun berkata, "Akhirnya kena kalian semua." Melihat itu, si Chief Kobold pun berkata, "Tamat riwayat kita, semuanya sudah berakhir." Ia pun mengatakan itu sambil ketakutan seperti orang yang sudah terintimidasi. Mereka pun akhirnya lari. Melihat itu pun si Richard membuka helmet armornya dan berkata, "Kalian masih ingin lari, hah?" Lalu melempar helmet armornya itu ke arah mereka dan tepat mengenai punggung si Chief Kobold itu yang membuat mereka terjatuh. Lalu si Richard pun mendekati si Saman itu dan berkata, "Kena kau, kukuku." Ia pun mengatakan itu dengan senyum jahatnya. Si Richard pun sempat dibuat terkejut melihat si Saman itu ternyata seorang anak kecil wanita dan berkata, "Hei, mengejutkan sekali. Ternyata kau seorang Saman wanita yang masih kecil ya." Melihat itu, si Saman pun jadi merangkak ketakutan melihat si Richard itu. Lalu tiba-tiba notif dari Mimin pun muncul untuk para viewer yang sedang menonton.
yang mengatakan seorang cabe-cabean loli telah didapatkan oleh si Richard. Semoga si Richard bisa mempergunakannya dengan baik ya. Bercanda ya guys ya. Oke. Dan cerita pun bersambung.